Good morning, students. How are you today? I hope all of you are very well. Welcome back to Mr. Iskandar's English class for the 9th grade. Today we are going to discuss about the items of school examination. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan soal persiapan ujian sekolah bahasa Inggris SMP 2022. Now let's start it. Ya, ini adalah sebuah dialog di mana kita harus melengkapi dialog ini dengan ungkapan yang tepat. Nah, pilihannya ini, ungkapan apa yang tepat untuk ini? Kita lihat dialog ini dimulai dengan Good morning, sir. Alex mengatakan, kemudian Mr. Johan mengatakan Good morning, Alex. Lalu ungkapan yang kosong ini, ya, bla bla bla, this morning. Dan jawabannya I'm fine, sir, and you. Lalu jawabannya I'm fine, berarti di sini menanyakan bagaimana kabarnya. Ya, jawaban yang tepat adalah how are you doing? How are you doing ini sama juga dengan how are you. Ya, how are you doing? How are you doing this morning? I'm fine, sir, and you. Ya, ini jawaban yang tepat. Berikutnya, ya, kita lihat dialog lagi. Nah, ungkapan apa yang tepat di sini? Ya, di sini Mrs. Wilson mengatakan, I'm so sorry, sir. Nah, I'm so sorry. Jadi berarti dia minta maaf. Minta maaf karena apa? Kita lihat dari atas, ya. How much is that altogether? That will be 8,500 rupiah. Jadi harganya 8.500. Lalu Mr. Robert menyerahkan uang, here's 10,000 rupiah. Lalu Mrs. Wilson meresponnya, here's your change, 1,500. But it's only 1,000 rupiah. Dan dijawab oleh Mr. Robert, hanya 1.000 saja ini kembaliannya. I'm so sorry, sir. Here 500. Mrs. Wilson mengatakan minta maaf, lalu diserahkan 500. Lalu respon dari Mr. Robert apa? Kalau orang sudah minta maaf, maka responnya adalah no problem. And Mrs. Wilson merespon lagi, thank you, sir. Ini, dialog ini tentang apa? Ya, what is the dialogue about? Ya, dialog ini sudah dimulai dengan kata congratulations, Leah. You've won Indonesian Idol this season. Udah mulai dengan kata congratulations. Berarti isinya tentang apa di sini? Ya, tentang ucapan selamat. Nah, maka jawabannya congratulating someone success. Mengucapkan selamat atas sukses seseorang. Why does Leah treat her friends? Mengapa Leah mentraktir teman-temannya? Di sini disebutkan bahwa Leah mentraktir, ya, dari kalimat ini I will save some of it, maksudnya uang, ya. Dia dapat apa? Mulai dari ini Martha, maka what price did you get? Some amount of money. Untuk apa uang itu? Jadi dia katakan I will save some of it, I give some to my parents, I'll share it with you and our friends too. Let's find something delicious for lunch. Ya, di sini jelas bahwa Leah akan mentraktir temannya dengan mengatakan let's find something delicious. Lalu thank you Leah, let's go to the canteen. Nah, ini kalimat ini menyatakan bahwa dia mengajak ke Martha mengajak ke kantin. Untuk apa dia traktir? To spend some of her money, hanya untuk menghabiskan uang saja. To express her gratitude, achieving something great. To express her gratitude ini mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah berhasil mendapatkan sesuatu yang bagus atau yang lebih hebat. Nah, jadi ini yang paling tepat jadi sebagai ungkapan terima kasih. Ya, kita lihat dari teks ini tentang black rhinos. Pertanyaannya, the main idea of second paragraph is, langsung ke paragraf kedua, kalimat yang muncul, population of black rhino declined dramatically in 20th century. Decline ini artinya mengalami penurunan secara dramatis di abad ke-20 oleh
orang-orang Eropa ya, at the hands of European hunters and settlers. Nah, jadi main idea ini menceritakan sudah mulai tentang penurunan jumlah black rhino itu. Yang mana yang menunjukkan penurunan itu? Ya kata decreases. Decrease ini artinya menurun. The number of black rhino decreases adequately because of human. Ya, jadi jumlah black rhino ini mengalami penurunan. Ya, secara ya. Karena apa? Karena manusia. Jadi ini yang C. However, the black rhino is still considered critically endangered. Di paragraf kedua, ya, kalimatnya bisa kita temukan. However, the black rhino is still considered. Jadi bagaimanapun juga black rhino itu dianggap masih dianggap critically endangered. Apa ya yang dimaksud dengan endangered itu? Nah, having two horns, memiliki dua cula kalau di sini untuk badak, apakah secara kritis ini jelas tidak tepat. Almost extinction. Cannot be found. Kalau cannot be found itu berarti tidak bisa ditemukan. Kalau cannot be seen, tidak bisa terlihat. Apakah tidak bisa terlihat atau tidak bisa ditemukan? Almost extinction ini artinya hampir punah. Kalau kita lihat dari kalimat ini, black rhino dianggap mengalami kepunahan, jadi hampir punah. Jadi maka yang tepat dari endangered ini adalah almost extinction. Ya, announcement ini. What is the announcement about? Tentang apa isinya? Ya, announcement ini tentang apa? Kalau ini kita lihat dari sini, ditujukan kepada all participants of English online learning course. We are very sorry for the inconvenience that the online program was unavailable for the last 2 days. Ini yang merupakan isinya, ya. Di mana di sini Miss Liana mengatakan we are very sorry. Kami meminta maaf karena ketidaknyamanan, ya, inconvenience that online program was unavailable. Unavailable, tidak tersedia selama 2 hari. 2 hari belakangan ini, ya. What is the announcement about? Ini terjawab dengan yang C. Karena ada kata unavailable. Temporary unavailable. Ketidaktersediaan untuk sementara waktu. Temporary. The writer wrote the text in order to. Untuk apa penulis ini menulis teks ini? Dengan kata dimulai dengan we are very sorry. Kalau we are very sorry ini meminta maaf. Mana yang minta maaf? Yaitu S for apology. Ya. Ya. Who are the targets of advertisement? Buat siapa iklan ini? Targetnya siapa yang menjadikan target? Kita lihat di sini, learning English through games, songs, and crafts for kids ages 5 to 12. Jadi untuk usia 5 sampai 12 tahun. Buat siapakah itu? Ya tentu buat children. Children like to join this English course. Bla bla bla, it is interesting. Jadi di sini kata sambung yang mana yang tepat kita gunakan. Children like to join this English course berarti anak-anak menyukai untuk mengikuti kursus bahasa Inggris ini. Menarik. Berarti ada hubungan sebab akibat sini. Jadi yang kita gunakan adalah because. Karena menarik. Ya, ini sebuah label tentang produk, ya. Lalu pertanyaannya, the benefit of reading the text we know. The benefit itu manfaat dari membaca teks ini kita tahu, tahu apa, ya. How the product is produced, kita tahu bagaimana produk ini dibuat. Ada nggak keterangan cara membuat produknya? Kita lihat di sini tidak ada.
The procedure to keep and consume the product. Procedure, cara menyimpan dan mengkonsumsi produk. Terangkan, di sini cuma ingredient, warning, ya, nutrition information. Tidak ada cara-cara penyimpanannya. The price of the product, ada nggak disebut harganya? Tidak disebutkan. The safe date to consume the product. The safe date yaitu tanggal yang aman untuk mengkonsumsi produk ini. Ya, di sini ada use by. Nah, ini tanggal kadaluarsanya. Berarti inilah yang paling tepat. After reading the text, we know that. Setelah membaca teks ini, kita tahu bahwa apa yang kita ketahui di sini. Ya, the product is good for all people. Jadi produk ini baik untuk semua orang. Nah, kita lihat di sini apakah benar untuk semua orang. Oh, ternyata ada warningnya di sini. Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh. The product is a kind of drink. Produk ini termasuk minuman. Juga tidak, ada gambarnya aja kita sudah tahu. Asthma sufferers cannot consume the product. Asthma sufferers. Di sini ada di warning ini. Ya, but may not be suitable for asthma and allergy sufferers. Berarti yang C. Sekarang ini kata-kata acak, ya, yang berhubungan dengan teks ini. Nah, kita yang harus disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, sudah dimulai semua dari nomor 5. If. Semuanya if. Lalu yang mana yang bisa kita gunakan? If. Sedangkan yang A, if to product. Nah, ini tidak bisa. If ini harusnya ada subjek di sininya. Nah, yang B, if you. Nah, ini bisa. Kalau sudah dimulai dengan if you, ini bisa. Sama juga yang C juga. If you. Nah, yang mana selanjutnya kita lihat? If you want. Atau if you, yang ke berikut, if you be. Nah, if you be tidak bisa digunakan. Yang ada juga if you langsung if you are, atau diikuti oleh verb, yaitu want di sini verb ini. Jadi kalimat yang bisa digunakan if you want. Jadi bukan if you be, if you want. Nah, setelah want itu diikuti oleh to, if you want to. Nah, terus if you want to be healthy, consume this product. Jadi yang benar adalah yang B. Ya, the text is written to. Buat apa teks ini ditulis? Ya, teks ini jelas ditulis untuk apa? Karena ada gambarnya yang cukup menarik. Ya, jelas ini adalah to attract people to buy the product. Ya, ada kata buy, jadi menarik orang untuk membeli produk ini. Big beefy bliss. Ya, ini ya semboyannya di sini. The phrase means that the product is offered is very big, ya, and can bring perfect. Ya, cukup besar produk ini. Beefy, ya, dagingnya juga cukup banyak. Ya, bliss, lalu bisa membawa apa? Nah, bliss ini apakah satisfaction, happiness, delicacy, willingness. Kalau cukup banyak orang makan, ya tentu akan membawa kebahagiaan, jadi happiness. Ya. Kemudian ini adalah sebuah teks deskriptif. Ya. What is the text about? Tentang apa teks ini? Ya, ini tentang cat, my cat, house cat, atau the writer's cat. Karena ini menyatakan teks deskriptif di mana si penulis ada di sini, ya, dengan menyatakan dirinya I, maka kalau kita mulai dengan cat saja, ya jawabannya cat ya tidak tepat. Kalau cat itu terlalu luas, ya. Sedangkan di sini si penulis menceritakan tentang kucing dia. My cat juga tidak tepat, itu my cat, ya. House cat yang paling tepat sekali adalah the writer's cat, kucing si penulis. Jadi si penulis bercerita tentang kucing dia di sini. The word adorable is likely to mean. Adorable ini artinya apa? Ya, lihat di sini. He is adorable cat.
He is an adorable cat. My cat is cute. His body is fat. He has black and white fur. Ya. Kalau agresif, ini sifat, ya. Attentive juga sifat. Helpful sifat. Sedangkan di sini termasuk ciri fisiknya. Kalau ciri fisiknya berarti ini yang paling tepat. Charming. Ya, ini juga. Ya, what is the purpose of the writer to write the text? Ini pertanyaannya. Apa tujuan si penulis menulis teks ini? Nah, di sini berarti si penulis menceritakan pengalaman dirinya sendiri di sini karena dia sebagai subjeknya I, berarti si penulis ada dalam cerita ini. Kalau menceritakan pengalamannya berarti experience. Jadi jawabannya sudah jelas tuh. Mengenai experience. Experience itu adalah pengalaman. Jadi to share his bad experience. Jadi membagikan pengalaman buruknya. Ya, karena buruk di sini pengalamannya. Dia mengatakan I had a terrible day yesterday. Jadi saya kemarin itu hari buruk saya. Ya. Why did the writer have to be hurried to do all activities that day? Ini artinya mengapa si penulis harus terburu-buru untuk melakukan semua aktivitasnya pada hari itu? Kenapa alasannya? Kita lihat dulu dia dari atas. First, I woke up an hour late because my alarm didn't go off. Oh, sudah disebutkan dia bangun terlambat 1 jam karena alarmnya tidak berbunyi. Then I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. Ya, sehingga dia harus buru-buru sampai tangannya terbakar, ya, karena sewaktu membuat sarapan ininya. I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Sampai dia lupa menggunakan kaos kaki. Mengapa kok terlalu buru-buru? Ya jelas, karena dia sudah bangun terlambat. He woke up an hour late. But I missed it. The word it refers to. But I missed it nih. Nah, it ini menggantikan apa? Mengacu kemana? Ya, kita lihat kalimat sebelumnya. Next, I ran out of the house trying to get the bus. Lalu selanjutnya saya berlarian keluar dari rumah untuk mencoba untuk mendapatkan bis. But I missed it. Nah, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan apa? It refers to the bus. Jadi ketinggalan bis. Baik, sekarang kita lihat ini adalah narrative text. Ya, kita langsung saja ke pertanyaannya. One day, the 2 stepsisters received an invitation to the ball. The word ball is likely to mean. Dari pernyataan ini kita lihat kata ball, ya, ada di sini, ya. One day, jadi di sini suatu hari 2 saudara tiri perempuan menerima sebuah invitation, undangan kemana? Nah, berarti the ball ini adalah suatu kegiatan, ya. Berarti kita lihat apakah ini party, prince, king, fairy. Kalau itu suatu kegiatan, jadi berarti bukan orang yang dimaksud di sini, berarti ini adalah party, ya. Kalau to prince ya tidak bisa, biasanya prince adalah sebagai subjek, prince yang mengundang, bukan invitation to the prince. Ya, demikian juga king atau fairy. Kemudian berikutnya, what can we learn from the story? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Itu kita harus mengetahui isi cerita ini. Tapi dalam mengerjakan soal ini sebenarnya tidak perlu membaca keseluruhan, ya. Kita lihat saja dari awal dan akhirnya juga bisa kita ambil kesimpulannya. Jadi, dari awal kalimat ini dikatakan Cinderella, ya, sini lived with her stepmother and 2 stepsisters. Jadi dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara perempuan tiri. Her mother and sister
were arrogant and had bad temper. They treated Cinderella very badly. Jadi mereka memperlakukan Cinderella dengan tidak baik. Ya, her stepmother made Cinderella to do the hardest job in the house, such as mopping the floor, cleaning the pot and pan, and preparing food for the family. Nah, ini kegiatan Cinderella di mana harus menyiapkan, harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Nah, berikutnya apa yang terjadi pada Cinderella ada di akhir sini. Sebelumnya kita lihat dulu kalimat di atasnya. Finally, he was ushered into a magnificent and high palace. Young kings were glad to see him again. They married and lived happily ever after. Jadi akhirnya mereka menikah dengan senang dan gembira. Jadi di sini kita melihat bahwa akhirnya Cinderella mendapatkan kebahagiaan di akhir cerita. Dari tadi dia hanya sebagai diperlakukan dengan cara yang tidak baik, akhirnya dia berhasil menikahi sang pangeran. Lalu kita lihat apa moral value-nya. Nah, yang pertama, practice makes perfect. Latihan membawa kesempurnaan. Apakah di sini bisa kita gunakan? Kita lihat dulu. Being a patient person is lucrative. Menjadi orang sabar itu menguntungkan. Little person has to give everything to a big one. Orang yang kecil harus memberikan segala sesuatu pada yang besar. It is important to be kind and gracious. Sangatlah penting menjadi orang baik dan ramah. Dari cerita ini bisa kita ketahui bahwa Cinderella berkat kesabarannya, akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka bisa kita katakan di sini, being a patient person is lucrative. Menjadi orang sabar menguntungkan. What is the importance of reading the instruction? Apa pentingnya membaca instruksi? Penting nggak? Nah, pentingnya apa? To know about LCD projector. Hanya sekedar mengetahui saja. To tell the readers how to maintain the LCD projector. Jadi mengatakan kepada pembaca bagaimana merawat LCD. Tidak ada cara merawatnya di sini. To avoid procedural error in operating LCD projector. Jadi ini menghindari kesalahan prosedur dalam mengoperasikan LCD projector. Sedangkan yang D, to get description about LCD projector. Di sini mendapatkan deskripsi tentang LCD projector. Kita membaca ini yang jelas kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau tahu cara menggunakan sehingga bisa menghindari kesalahan prosedur dalam. Jadi yang C, I'm sorry. What should we do before turning all input equipment? Apa yang dilakukan sebelum menyalakan semua input equipment? Nah, kita lihat ke step 4 sini. Turn on all input equipment. Yang dilakukan sebelum, lihat ke atas. Press the power button for about 2 seconds. Wait until the indicator is green. Nah, mana yang paling tepat di sini? Ya, yang sini adalah wait until the indicator is green and the display appears full. Nah, kita tunggu sampai lampu indikatornya berwarna hijau. Baru kemudian dinyalakan input equipment. Ini adalah sebuah lagu. Lalu kita cari message theme-nya dulu. Apa tema lagu ini? What is the theme of the song? Ya, kita lihat di sini. Ya, sometimes in our life we have pain, we have sorrow, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada lean on me when you are not strong, and I'll be your friend. Lean on me when you are not strong. Ya, bersandarlah padaku jika kamu tidak kuat. And I'll be your friend. Ada kata friend-nya di sini. Berarti dia jelas tentang friendship. What is the message of the song? Apa pesan yang didapat dari lagu ini? Ya, ini tentang, ya jelas ini adalah tentang persahabatan. Ya, yang berhubung dengan persahabatan, ya jelas yang kita lihat yang ada kata friendship, berarti yang C. Ya, dengan cepat kita bisa menemukannya tanpa harus membaca keseluruhan.
Ya, begitulah cara menjawab atau teknik-teknik menjawab pertanyaan. Okay, students, I think that's all. Thanks for watching. See you next time and goodbye.